Saya mau memperkenalkan diri. Nama saya Gervas Frenjaha, dari Prodi PGSD tingkat 1. Kali ini saya akan mewawancarai Kakani yang bersangkutan terkait dengan kasus pencurian, tepatnya di Lenteng di Manggarai. Baik, pertama-tama Kakani, saya akan mempersilakan Kakani untuk memperkenalkan diri. Saya berikan kesempatannya kepada Kakani. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan oleh saudara Frain kepada saya. Kenalkan, nama saya Ni. Saya kos di Kelurahan Tenda, tepatnya di kos King Kong. Baik, terima kasih Kakani. Saya akan memulai pertanyaannya Kakani. Yang pertama, apakah tindakan pencurian dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap sila ke-1 Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa? Mengapa Kakani? Baik, terima kasih atas pertanyaan dari saudara Frain. Ya, menurut saya pribadi tindakan pencurian dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap sila pertama Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Sila ini menekankan pentingnya keimanan dan ketakwaan pada Tuhan yang Maha Esa, serta pengamalan nilai-nilai agama yang diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan dalam nilai agama, terutama dalam ajaran Katolik, ada dalam 10 perintah Allah yang pada perintah ke-7 yang menekankan dilarang mencuri. Baik, menurut saya pribadi tindakan pencurian itu sangat meresahkan warga. Baik, terima kasih Kakani. Yang kedua Kakani, bagaimana tindakan pencurian dapat melanggar sila kedua, yaitu Pancasila, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab? Baik, tindakan pencurian dikatakan melanggar sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang pertama itu ketidakadilan. Pencuri mengambil hak milik orang lain. Dan yang kedua itu tidak beradab. Tindakan mencuri menunjukkan perilaku yang tidak mencerminkan nilai-nilai kemanusiaan yang luhur, seperti kejujuran, empati, dan rasa hormat terhadap sesama manusia ciptaan Tuhan. Baik, terima kasih Kakani. Pertanyaan yang ketiga, kita lanjut. Bagaimana kita dapat menerapkan nilai-nilai Pancasila untuk mencegah tindakan pencurian di masyarakat? Baik, cara kita yang pertama itu menurut sila pertama ketuhanan yang Maha Esa. Yang pertama itu meningkatkan pendidikan agama dan moral untuk menanamkan nilai kejujuran dan tanggung jawab sejak usia dini. Baik, yang kedua itu sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Di sila ini kita dapat membangun rasa empati dan solidaritas sosial agar masyarakat saling menghargai dan membantu sesama manusia ciptaan Tuhan. Dan yang ketiga itu sila persatuan Indonesia, meningkatkan rasa kebersamaan dan tanggung jawab kolektif dalam menjaga lingkungan dan keamanan. Dan yang keempat itu sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Di sini kita melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan terkait penanggulangan kriminalitas, termasuk pencurian melalui musyawarah dan mufakat. Dan yang kelima itu sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Di sini kita dapat menciptakan kesempatan ekonomi yang merata dan memperkecil kesenjangan agar kebutuhan dasar masyarakat dapat terpenuhi, sehingga mereka tidak terdorong untuk mencuri. Baik, sekian. Baik, terima kasih Kakani. Yang keempat, apa implikasi dan tindakan pencurian terhadap keadilan sosial? Baik. Keadilan sosial. Implikasi dari tindakan pencurian terhadap keadilan sosial itu yang pertama mengganggu keseimbangan sosial. Di sini ketika seseorang mengambil hak orang lain terjadi ketimpangan yang merugikan korban. Dan yang kedua itu menciptakan ketidakamanan. Rasa aman dan kepercayaan antara warga menurun jika pencurian marak terjadi di lingkungan tempat tinggal kita. Dan yang ketiga itu meningkatkan ketimpangan. Di sini, jika pencurian terjadi secara terus-menerus, maka yang terjadi itu
warga merasa terganggu dengan warga sekitar. Oke, baik, terima kasih. Ini pertanyaan yang terakhir ini. Bagaimana peran masyarakat dalam menerapkan sila Pancasila untuk mengurangi tindakan pencurian? Baik, peran masyarakat dalam menerapkan sila Pancasila untuk mengurangi tindakan pencurian. Yang pertama, pendidikan nilai Pancasila. Di sini mendorong pengajaran nilai-nilai moral dan Pancasila di lingkungan keluarga, sekolah ataupun masyarakat. Yang kedua, membangun sistem pengawasan. Di sini menjaga keamanan lingkungan secara bersama-sama, misalnya melalui ronda atau keamanan di lingkungan kita. Dan yang ketiga itu mendorong kepedulian sosial. Di sini membantu sesama yang kesulitan secara ekonomi agar tidak tergoda melakukan kejahatan. Baik, Kak Gani, terima kasih telah meluangkan waktu untuk berbincang sedikit tadi. Sekian dari saya, hanya itu saja.